Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu hari ini kita akan mempelajari tentang mata kuliah e-commerce, yaitu dengan judul Business to Consumer atau Bisnis ke Konsumen. Nah, apa aja yang akan kita pelajari pada hari ini ya? Nah, ini teman-teman sebenarnya bisa melihat dan mengakses semuanya di MyClass, di sistemnya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ini akan saya share materinya terkait business to consumer. Apa sih business to consumer gitu ya di dalam mata kuliah e-commerce? Itu adalah buying via internet atau membeli produk dari internet. Nah, apa saja yang mempengaruhi atau aktor-aktor dari business to consumer? Atau kita bisa bilang dalam konsep B2C. Nah, yang pertama adalah the selling partner is a business organization. Jadi siapa yang menjual produknya, siapa penjualnya. Dan kemudian the buying partner is a single person. Siapa konsumennya yang membeli produk tersebut. Nah, the B2C atau business to consumer ini prosesnya adalah dilihat dari kacamata supplier atau siapa yang menyediakan produk barang tersebut ya kepada konsumen. Simplifies buying process via internet itu bisa lihat dari customer generate order via online shop. Jadi konsumen itu membeli produk-produknya itu melalui online shop seperti di Tokopedia, Shopee, ya TikTok Shop atau Tokopedia juga ya bekerja sama dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada order process as a sales order and all products and the component are verified. Jadi biasanya produk-produk yang dijual ini di dalam online shop ini biasanya sudah terverifikasi dan produk itu apa namanya dipersiapkan, sudah di packing, kemudian juga sudah melakukan proses delivering atau pengiriman barangnya dan juga sudah ada preparing of billing atau invoice. Maka ketika teman-teman belanja online, saya pikir teman-teman juga sudah paham terkait ini. Ada yang namanya billing, ada invoice yang akan teman-teman terima atau ada VA virtual account untuk bayar uh, produk tersebut. Kemudian ada customer get acknowledgement of his order and billing, customer pay the billing and supplier deliver the product. Ini adalah proses dari business to consumer. Is it right? So simple gitu ya. Pertanyaan berikutnya, apakah ini beneran sangat simple dan mudah gitu ya? Pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari B2C ini akan ada banyak. Yang pertama, how the consumers find the right shop? Bagaimana konsumen menemukan toko yang tepat atau penjual yang tepat? Pasti teman-teman juga di sini sering apa terjadi pernah tertipu atau pernah barangnya tidak sesuai dikirim oleh penjualnya dan lain sebagainya. Jadi pertanyaannya bagaimana seorang konsumen atau kita mencari toko atau penjual yang jelas. Pertanyaan-pertanyaan berikutnya lagi juga muncul, bagaimana customer atau konsumen meet the right specification of the products. Tadi terkait ada beda pengiriman, atau beda size, atau beda warna, atau bahan tidak sesuai, dan lain-lain sebagainya. Kadang-kadang ya, problematika dari B2C ini adalah harapannya itu tidak sesuai dengan ekspektasi atau realitas yang ketika barang diterima itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya, yang berikutnya adalah is the order legally binding atau apakah benar-benar apa order produk yang kalian order ini secara legal itu bisa uh, ditanggungjawabkan atau bisa diterima gitu ya, atau may the customer change the order or postpone or cancel, apakah konsumen ini dapat merubah apa namanya orderannya atau bisa meng-cancel atau bagaimana. Pertanyaan berikutnya juga muncul, how the consignment the process, bagaimana prosesnya dalam proses-proses tadi, dalam merubah atau mau reorder atau menunda atau bagaimana meng-cancel. Nah, ini adalah salah satu proses yang dilakukan B2C dan bagaimana pertanyaan-pertanyaan ini akhirnya muncul untuk bisa membuat bisnis to consumer ini menjadi lebih sempurna. Nah, internet best selling process atau the internet best selling is more complex than it is look like. Mulai dari step informasinya, inisiasinya, kontrak konklusinya, fulfillment and delivery stepnya,
mulai dari billing dan invoice-nya, pelayanannya, tracking and tracing-nya itu luar biasa kompleks ya. Nah, kita bahas satu-satu tentang information step. Nah, information step ini kita melihat bagaimana information gathering, proses variation, bagaimana variasi mengumpulkan atau variasi proses pengumpulan informasi mulai dari customer aktif ya, misalnya, atau supplier initiate. Jadi bagaimana keaktifan seorang konsumen atau inisiasi seorang supplier yang menjual produknya untuk memberikan informasi. Nah, customer active on information gathering itu biasanya ada tiga kondisi seorang konsumen ketika mengumpulkan informasi. Yang pertama, produk atau pelayanannya itu jelas dan supplier juga jelas. Yang kedua adalah produk dan pelayanannya jelas tapi suppliernya tidak jelas. Atau yang kondisi ketiga adalah kedua produk atau jasanya dari supplier itu tidak jelas. Nah, ini adalah tiga kondisi yang akhirnya konsumen aktif dalam mengumpulkan informasi. So, dari pertanyaan ini, bagaimana akhirnya konsumen melakukan itu? Konsumen melakukan mengumpulkan informasi mulai dari search engine di Google Marketplace, multi-shop communities, rating platforms, online shopping, dan lain sebagainya. And the result of this step, customer identifies relevant product or service. Biasanya konsumen akan mengidentifikasi produk-produk yang akan dia beli atau pelayanan ini akan digunakan. Terus terkait relevan supplier, supplier yang benar-benar relevan sama dia. Kemudian conduct of pre-selection biasanya melakukan apa namanya uh, pemilihan sebelum dia membeli. Kemudian akhirnya dia melakukan keputusan untuk membeli. Yang berikut adalah supplier initiate atau inisiasi dari para penjual. Jika supplier ini tahu siapa konsumennya, maka kemungkinan penjual ini akan menghubungi si customer dan mengirimkan informasinya secara general atau specific information kepada si penjual. Nah, tapi jika suppliernya ini tidak mengetahui siapa konsumennya, they will try to call the customer, ya, dia berusaha untuk menelpon konsumennya melalui supplier communities, marketplace, multi-shop, online communities, banner advertisement, website, or public interest. Jadi untuk menyebarkan informasi mereka secara luas. Jadi ketika supplier want to appeal specific customer, they must have appropriate customer. Siapa yang akan menjadi konsumennya mereka. Ya. Lalu bagaimana tools untuk collect the customer's profile? Yang pertama, nah ini bagaimana mengumpulkan eh, profil-profil dari konsumen Anda. Yang pertama adalah cookies, short packet of data passed between communicating programs where the data is not meaningful for the program. The profile are provided by the customer mulai dari durasi, conversation, transaksi data, hits HTTP access, click streams, ini bisa lewat cookies. Jadi Anda bisa menggunakan ini di platform website Anda. Ya, bisa menggunakan ad clicks, content of basket, dispatches queries, dan nanti profil datanya ini akan terkoleksi dan akan dianalize siapa saja sih yang mengunjungi atau konsumen-konsumen Anda itu orangnya seperti apa ya. Kemudian potensial customer, mengidentifikasi potensial customer. Ketika Anda sudah mengetahui given profile data, credit worthiness information, address data, demographic data, positive or negative attribute. Nah, ini semuanya nanti akan dianalisis untuk Anda bisa mengetahui. Dan berikutnya adalah search engine recommendation. Itu adalah sebuah software yang akan digunakan atau dianalisis di mana konsumen yang pernah membeli atau yang pernah check out ya barangnya tersebut. Nah, berdasarkan dari informasi ini, biasanya mereka mengkonklusikan atau menyimpulkan produk dan pelayanan yang konsumen itu tertarik gitu ya. Ketika akhirnya dia mau mengunjungi online shop itu lagi. A longer monitor the customer, they can better predict customer interest and wishes to buy. Jadi dari sini kita bisa lihat ya bagaimana uh, konsumen gitu ya dapat membeli produknya atau tertarik dalam mengunjungi online shop mereka. Nah, result of this information step akhirnya konsumen ini telah diidentifikasi ya
Kemudian permintaan konsumen juga sudah bisa diidentifikasi. Kemudian keputusan yang sudah dibuat, whether the customer will be served or not, ya, apakah konsumen ini akan dilayani atau tidak, ya, it has been checked. Jadi semuanya itu sudah dicek dan produk dan layanan yang sudah di request tadi dapat dijelaskan atau dapat dikirimkan langsung kepada mereka. Nah, itu tadi tentang information step. Ada produk katalog. Nah, katalog ini juga penting ketika Anda memiliki banyak produk. Sebaiknya Anda memiliki katalog ya yang mengindikasikan apa di katalog ini. Bukan hanya price aja, bukan hanya harga, tapi juga teknik specification of the product, configuration and price, ya, delivery conditions, pelayanan yang Anda lakukan, apa saja promonya ya. Nah, biasanya di katalog ini has to be presented to the potential customer when they search product information on online shopping gitu. Jadi ini adalah pertemuan pertama. Nah, silakan setelah ini Anda bisa kerjakan tugas yang ada di My Class terkait minggu ini, yaitu business to consumer. Sampai jumpa lagi di pertemuan minggu berikutnya. Kita akan melanjutkan tentang bisnis konsumen yang kedua. Uh, Nanti juga akan ada tugas ya. Anda bisa selesaikan tugasnya dan dikumpulkan maksimal 1 minggu. Jadi kita akan bertemu lagi minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.